Ya, teman-teman semua, aku punya informasi keren nih. Windows itu, apalagi Windows 11 ya, itu pasti akan banyak sekali proses di latar belakang yang berjalan tanpa kita ketahui. Untuk melihat proses latar belakangnya, kita bisa buka di sini di taskbar, Task Manager, lalu ke performance ini. Nah, di sini adalah prosesnya. Lihat, di sini ada 104. Ini, standarnya itu rata-rata ya, ya. Pas saya install waktu itu dulu sekitar 200 lebih. Itu proses-proses latar belakang yang sebenarnya kita nggak membutuhkan banget. Dan ini 104 pun sebenarnya udah kebanyakan karena saya make PC ini cuman buat recording, buat nonton video YouTube dan lain-lain. Nggak pakai kerjaan yang lain. Kecuali bikin video ya. Kayak Premiere Pro di sini, aplikasi-aplikasi saya bisa teman-teman lihat, ada Nuendo, ya hal-hal kayak gitu. Intinya ini buat kerja. Tapi kalau buat kerja tapi di proses latar belakangnya udah banyak kayak gini dan threadnya udah hampir 2000 dan menghandle 65.000 file yang sama dia handle sama prosesor ini otomatis nanti akan bikin komputer Anda jadi nggak cepet kayak gitu ya, kecuali mungkin kalau prosesornya udah high end ya. Ini 2700X ya, saya 2700X berjalan di 4 GHz, saya overclock ya. Jadi langsung aja caranya, kita langsung bahas sekarang juga ya. Pertama-tama temen buka start menu atau di search di sini sama aja, kalau saya di start menu juga bisa ketik power, nanti ada power cell di sini yang sistem, jangan yang x86 ya, karena Windows 11 itu 64 bit. Kecuali kalau masih pakai 32 bit, teman-teman bisa pakai yang ini nih. Kita yang ini. Di sini kalau bisa jalanin sebagai administrator ya. Di sini saya lupa. Karena ini saya pakai akun lokal ya, jadi saya nggak harus klik as administrator ini. Karena saya pakai akun lokal, jadi otomatis saya pakai administrator walaupun nggak pakai klik kanan ya, kayak gitu. Jadi kita akan masuk ke sebuah situs yang dijalankan oleh PowerShell ini. Teman-teman tinggal ketik di sini IRM spasi christitus.com garis miring window spasi tekan shift lalu IEX. Oke, hafal ya, lalu tekan enter. Nanti kita akan masuk ke sebuah situs yang mana udah menyediain berbagai macam tools, jadi kita tanpa menginstal aplikasi ya. Ya, di sini kita udah masuk. Di sini adalah tool-tool yang pasti teman-teman butuhkan di sini. Yang harusnya teman-teman gak usah nyari-nyari di situs di apa namanya, di Google. Butuh ini, butuh itu. Di sini udah ada. Di browser ada berbagai macam browser. Kalau mau aplikasi ya, untuk di komunikasinya ada banyak sekali. Untuk developmentnya juga development di sini buat teman-teman yang developer aplikasi, bikin aplikasi dan lain-lain. Lalu ada buat dokumen di sini, softwarenya ada semua. Untuk game juga ada di sini. Terus untuk alat-alat Microsoft kayak Autorun, Microsoft Azure, di sini ada semua. Multimedia ada semua, teman-teman nggak usah pusing-pusing nyari aplikasi. Untuk utilitas, untuk kepentingan yang khusus di sini ada juga. Ya, di sini ada di sini install. Jadi ini untuk aplikasi-aplikasinya. Untuk kita tahu kita di komputer kita udah ada apa aja sih sebenarnya. Apa di sini udah ada yang salah satu yang kita pasang, karena ini kan sangat banyak sekali, saya bacanya juga agak susah ini. Teman-teman bisa klik di sini get installed. Jadi apa namanya? Nanti dia akan nunjukin software apa aja yang udah ada di komputer kita. Kita klik di sini, kita tunggu.
Jadi sebenarnya ini berjalan di sini ya. Jadi ini sebuah perintah-perintah. Nah, perintahnya udah selesai. Ya, saya udah punya Microsoft Edge, Firefox, Discord, lalu apa lagi? Ya, Windows Terminal udah ada. Windows Terminal itu ya yang kalau teman-teman ketik CMD, nah inilah Windows Terminal ya, udah ada. Media toolsnya saya nggak punya karena saya nggak terlalu banyak menggunakan komputer untuk hal-hal di luar yang saya sebutin tadi ya. Untuk utilitasnya saya belum pakai apa-apa. Saya cuman download Extreme Download Manager ini, kayak IDM juga sebenarnya. Lalu ada WinRAR untuk file-file yang terkompres. Jadi saya cuman install ini. Jadi saya akan nunjukin apa? Ya, kita clear dulu. Ceritanya kita mau install apa ya? Yang kecil aja biar cepet. Misalnya kita akan install bentar. Saya nyari yang paling kecil dulu. Ini aja. Windows 7 zip ya. Oke. Ini udah kita ini apa? Checklist. Kita lihat di sini. Sebenarnya kalau kita menginstal itu apa yang dilakukan gitu. Ini udah diinstal. Lalu klik ini, install atau upgrade yang sudah dipilih. Nanti di kolom sini dia akan melakukan instalasi tanpa masuk ke Windows Store ya, Microsoft Store. Kita install, lihat, dia lagi install. Kita tunggu aja. Oke. Ya, udah ada 7-zip. Ya, sangat mudah sekali. Dan di instalasinya kita lihat di sini di aplikasi yang terinstall. Ya, di sini ada terinstall. Ukurannya 5,5 MB ya. Ya, itu untuk teman-teman yang nyari aplikasi ya. Jadi teman-teman bisa ya, ini aplikasi di sini semua sangat berguna sekali. Apalagi buat teman-teman yang membutuhkan alternatif lain, aplikasi alternatif. Misalnya saya pakai ini tapi ini terlalu berat. Ada alternatifnya di sini ya. Seperti itu. Lalu kita akan beralih ke teks. Ya, seperti yang saya sebutin tadi di awal bahwa komputer kita itu kalau kita lihat di CPU performance di sini ada proses yang saya yakin kalau komputer teman-teman sekarang bisa lebih dari 200, saya yakin sekali. Saya udah setting, udah beberapa kali yang saya matiin proses-prosesnya melalui tool ini. Sisa 112. Sebenarnya bisa sampai 50 atau 40 proses dan itu akan membuat prosesor kalian menjalankan aplikasi sangat enteng sekali. Ya. Jadi di sini ada berbagai macam tweak ya. Ini yang esensial, yang bawaannya. Beberapa waktu lalu saya udah nge-tweak Windows saya sehingga tadi prosesnya cuman berapa? 100-an proses ya. Kita cari tahu dulu. Waalaikumsalam. Kita akan lihat saya sudah melakukan apa aja di komputer saya. Kita akan klik get installed. Jadi dapatkan apa yang sudah diinstal atau yang sudah di-tweak di komputer kita itu apa aja. Kita klik di sini. Ya. Jadi saya sudah mengaktifkan create restore point. Jadi di Windows kalau nggak salah ya, di Windows 10 atau Windows 11 itu kita nggak secara otomatis membuat restore point ya. Kalau kita misalnya install sebuah software,
komputer kita nggak otomatis bikin restore point. Jadi gimana kalau misalnya setelah kita install sebuah software atau sebuah tool atau antivirus misalnya, setelah install lalu kita restart, kita nggak mau booting. Nah, problemnya di situ. Kita nggak bisa kembali lagi setelah sebelum instalasi tadi itu dilakukan. Nah, dengan mengaktifkan ini kita bisa restore lagi. Jadi ininya diaktifin. Jadi sebenarnya ada di Windows itu, cuman nggak diaktifin secara otomatis. Nah, di sini bisa diaktifin lagi. Lalu ini delete temporary file, jadi file-file sementara dihapus. Disable consumer future, jadi kayak kalau kita buka ini misalnya di search, nanti di sini banyak iklan-iklan game kayak gitu ini kan. Nah, ini bisa dimatikan di sini di disable consumer future, disable telemetry. Ini biasanya kayak kita ngirim data ke Microsoft, data kesalahan, data aplikasi yang diinstal dan lain-lain sebagainya. Nah, secara otomatis Microsoft akan tahu apa yang terjadi di komputer kita. Kita bisa matiin fitur ini ya. Kenapa saya enggak matiin di sini? Karena saya masih butuh bantuan dari Microsoft. Ada beberapa hal yang saya harus beberapa hal yang saya harus cari tahu. Ini terjadi kesalahan ini, saya harus laporkan. Jadi saya termasuk orang yang aktif sebagai developer ya, tapi bukan pembuat. Saya cuma sekedar reviewer. Jadi biasanya kalau misalnya ada software yang kurang bagus atau enggak berjalan dengan baik di komputer saya akan laporin di bagian sini, di sini tolong diperbaiki, kayak gitu lah ya, teman-teman pasti paham. Lalu disable activity history, jadi apapun yang kita lakukan di komputer kita sebenarnya dicatat oleh komputer kita, dan itu membutuhkan proses. Apa yang yang saya sebutkan tadi itu membutuhkan proses, dan proses itu memakan resource dari prosesor kita. Jadi dia akan mencatat. Nah, ketika mencatat itulah prosesor kita akan sedikit termakan resource-nya, kemampuannya akan sedikit termakan, sehingga aplikasi yang utama yang kita gunakan akan sedikit terganggu. Teman-teman bisa matiin ini, dan saya kenapa nggak dimatiin? Saya pikir prosesor saya masih cukup, dan oke, catat aja nggak apa-apa, karena saya kan juga aktif memberikan laporan ke Microsoft. Disable game DVR, saya nggak main game. Lalu hibernasi itu buat kalau teman-teman pakai laptop, saya saranin hibernasi diaktifin ya. Jadi misalnya teman-teman ketiduran lagi main laptop, komputernya akan otomatis masuk ke mode hibernasi. Jadi ketika teman-teman langsung on, jadi nggak mulai dari awal lagi, langsung masuk ke posisi di mana teman-teman terakhir mengerjakan sesuatu di laptop itu. Seperti itu. Karena saya menggunakan PC, saya nggak pakai hibernasi ya. Home group, saya nggak pakai mode ini karena saya komputer tunggal ya, bukan sebuah perusahaan atau yang tergabung ke jaringan gitu. Lokasi saya nggak butuh tracking lokasi, karena buat saya ini privasi ya. Nggak haruslah tahu Microsoft saya lagi di Bogor, lagi di Jakarta atau apa, itu nggak harus. Store extension, jadi store extension itu kalau kita ke setting, jadi di sini kita akan tahu hard disk kita, penyimpanan kita, sistem kita itu file-file apa aja yang kira-kiranya ada di sini. Ada order, yang order itu biasanya nggak diketahui. Di user ada banyak sekali, sampai 4 giga. Saya nggak tahu ini apaan. Lalu file-file sementara yang tadi temporary file itu, nah di sini kita bisa matiin di mana tadi, ini store extension bisa matiin kalau teman-teman nggak butuh itu ya. Lalu end task with right click, kayak gini. Misalnya di sini ada aplikasi yang lagi berjalan. Kalau kita klik kanan, di sini nanti kita nongol
hentikan tugas dengan klik kanan. Kita akan coba pasang ya, aktifkan mode itu. Kita di clear dulu, lalu enable and task with right click. Izinkan akhiri tugas dengan klik kanan. Kita klik di sini, lalu jalankan tweak, run tweak. Oke, kita akan lihat prosesnya seperti apa di sini. Hei, sudah selesai. Sudah selesai? Cepat sekali, brother. Ya, jadi ini bukan software. Jadi ini sebuah perintah sebenarnya, kumpulan perintah yang ada di situs ini. Ya, sudah selesai. Apakah sudah bisa berjalan? Saya nggak tahu. Apa harus klik kanan dulu? Saya juga nggak tahu. Ya, udah aktif. End task, akhiri tugas. Oke, saya rasa ini nggak akan saya hapus lagi. Ini saya kayaknya membutuhkan ya. Jadi saya nggak harus kayak buka dulu lalu keluarin, nggak harus gitu. Ini buka dulu keluarin, nggak harus gitu. Saya tinggal klik kanan lalu akhiri tugas kayak gitu. Lalu get install lagi. Kita akan teter satu-satu ya sampai ke bawah. Disable PowerShell telemetry. Jadi saya nggak terlalu paham sih telemetry itu apa, tapi di sini ini akan buat environment variable, membuat variabel-variabel yang disebut PowerShell telemetry output. Jadi maksudnya mungkin dia mencatat apa yang terjadi khusus di PowerShell sini, lalu mungkin dilaporkan ke Microsoft, kita nggak tahu. Karena saya nggak yakin, saya biarin aja. Mungkin buat teman-teman yang tahu ini apa boleh dikasih komentar ya. Jadi biar teman-teman yang lain yang baca atau yang nonton juga jadi tahu. Set hibernasi as default. Setting hibernasi jadi mati, tapi nggak mati sungguhan, cuma tidur kayak gitu. Tapi lebih dari sleep ya. Kalau sleep itu power masih jalan, tapi hibernasi itu komputer benar-benar mati, tapi dia menyimpan file-file yang sedang berjalan. Jadi pas kita hidupin lagi, kita akan masuk ke posisi di mana kita sebelum hibernasi. Ini buat laptop, ya, buat teman-teman pakai laptop saya saranin ini diaktifin. Karena saya menggunakan PC, saya nggak harus aktif ini. Set service to manual. Ini yang berkaitan dengan proses yang saya sebutkan tadi ya. Proses ini sebanyak 113. Kalau teman-teman komputer teman-teman periksa di sini diproses rata-rata 200 lebih di sini, dan itu akan memperlambat komputer teman-teman. Saran saya adalah set semua ke manual, lalu ini clear dulu, lalu set di manual, lalu run tweak. Setelah itu restart komputer Anda, dan saya yakin komputer Anda akan jalan lebih enteng lagi. Karena saya sudah melakukan dan saya belum ingin mengeceknya lagi, saya akan biarkan dulu di situ. Ini buat teman-teman yang baru saya saranin buat ini ya. Lalu di Bloat Edge. Jadi seperti kita ketahui ya, di Edge itu banyak sekali penawaran-penawaran kayak kita buka aja Microsoft Edge ya, karena dia dipasang secara otomatis. Lalu ini hal-hal yang kayak gini ini bisa di bloat yang sekiranya nggak penting buat teman-teman semua. Ya, ini bisa dihilangin karena Windows pun sekarang jarang kan. Sekarang ya untuk Android bisa. Jadi bisa ngontrol komputer teman-teman lewat Android bisa. Mau matiin, menghidupin, mau ngapain lewat handphone bisa. Jadi komputer ini bisa dikontrol sama handphonenya teman-teman. Ya. Jadi ini ya, yang esensial, yang menurut saya paling penting ini adalah yang ini. Mungkin saran buat saya sebelum melakukan ini akan saya keluarin dulu. Sebelum melakukan ini yang tadi PowerShell, sebelum melakukan perintah ini,
saya sarankan untuk membuat restore point dulu. Membuat restore point. Restore point tinggal masuk ke control panel, cari restore point. Bukan. Restore nih, create system restore point. Jadi di C ini dikonfigurasiin, diaktifkan dulu sebelum menjalankan yang tadi ya, IRM itu diaktifin. Di sini saya cuma pakai 2%, kayaknya kekecilan nih. 5% ya minimal ya. Ini saran saya sih 5%. Jadi bisa nampung beberapa restore point. Misalnya restore point 1, 2, 3 dan berapa. Karena kalau 2% terlalu sedikit, takutnya teman-teman pengen milih restore point di posisi yang lebih lama misalnya. Gitu. Ini diaktifin. Sudah selesai, baru masuk ke sini. Lalu enter, lalu nanti akan kembali lagi ke posisi yang tadi, baru lakukan tweak sesuai dengan apa yang teman-teman mau ya, sesuai kebutuhannya. Tentunya harus berhati-hati ya, disesuaikan dengan teman-teman komputernya buat apa, lalu untuk kerja apa, membutuhkan ini atau tidak, dan lain-lain sebagainya. Oke, kayaknya cukup sekian dulu dari saya. Nanti kita akan bahas secara lebih mendetail lagi. Soalnya di sini sangat banyak sekali yang bisa kita bahas ya. Kita belum masuk ke MicroWin. Ini fitur yang sangat keren sekali. Lalu cara mengupdate Windows, yang mana yang harus kita pilih. Lalu di sini ada konfigurasi. Masih banyak. Ini tweak juga baru sampai situ ya. Nanti kita akan bahas lagi di video yang akan datang. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.